warahmatullahi wabarakatuh. Hai akuntan muda, senang sekali saya Nadia Adisti bisa kembali menyapa kalian di podcast Mapres Eksis. Nah, hari ini kita sudah ditemani salah satu mahasiswa berprestasi di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang, yaitu Kak Aprilinda Wini Aulia dari kelas 3D AKM. Halo Kak, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, amin Kak. Nah, sebelum lanjut, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para pendengar kita di podcast Mapres Eksis ini. Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Malang atas kesempatannya sehingga saya bisa bergabung dalam podcast pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Aprilinda Winaulia, biasa dipanggil April, mahasiswa semester 6 atau tingkat 3 dari program studi D4 Akuntansi Manajemen jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Oke. Untuk kesibukan akhir-akhir ini yang sedang Kak April geluti ini apa ya Kak? Untuk akhir-akhir ini ada persiapan untuk beberapa kompetisi yang berjalan di bulan ini, Kak. Waduh, mantap sekali ya teman-teman. Dari awal perkenalan saja sudah sangat terlihat bahwa Kak April ini adalah sosok mahasiswa yang berprestasi. Oke, dari data yang saya lihat, dalam waktu kurun dari 2 tahun terakhir ini tercatat ada lebih dari 10 gelar prestasi yang sudah kakak raih. Tentunya dalam setiap kompetisi tersebut ini memiliki pengalaman yang berkesan. Nah, menurut kakak, kompetisi mana yang paling memberikan kenangan yang sangat berarti dan semakin memacu kakak untuk terus memberikan yang terbaik sebagai mahasiswa berprestasi? Tentunya di setiap perlombaan, di setiap kompetisi pasti memberikan kesan, pengalaman, dan juga pelajaran menarik yang bisa diambil pelajarannya tersendiri. Kalau yang menurut saya paling berkesan itu ketika mengikuti Olimpiade Akuntansi Vokasi, di mana itu dilakukan secara offline, di mana waktu itu benar-benar merasakan tantangan dan juga tekanannya sendiri, karena waktu persiapannya itu benar-benar sangat mepet, karena saya dapat infonya itu 7 hari sebelum perlombaan. Dan di situ saya mengikuti 2 cabang lomba dari total 3 cabang lomba yang dilombakan. Di situ saya benar-benar bagaimana nih saya harus memanajemen waktu. Kerjanya juga harus keras, harus cepat karena kita kan dikejar deadline. Nah, jadi di situ kan saya ikut 2 perlombaan, cerdas cermat akuntansi sama poster competition. Di mana untuk poster competition di waktu 7 hari saya harus bagaimana membuat materinya, harus membuat desainnya, harus revisi, persiapan buat video hingga presentasinya. Dan di sisi lain saya harus membagi waktu untuk mengikuti cerdas cermat akuntansi di mana saya harus belajar untuk belajar materinya, belajar soal-soalnya, bagaimana persiapan untuk strateginya, untuk menghadapi setiap tahap dan juga babaknya. Nah, jadi di situ mungkin tantangannya jadi agak lumayan berat di waktu yang singkat juga, tetapi yang penting fokus, enjoy, dan juga senang, serta ikhlas untuk menjalani setiap prosesnya, apapun nanti hasilnya. Dan alhamdulillahnya kami tim bisa mendapatkan juara 2 untuk cerdas cermat akuntansi dan juga juara 2 juga untuk poster competition itu kategori ide terkreatif. Jadi pesannya ya udah kita ambil kesempatan itu juga, nggak ada kan salahnya buat mencoba. Kita lakukan yang semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, enjoy dan ikhlas menjalani setiap prosesnya apapun nanti hasilnya dan doa itu yang paling penting. Dan terakhir adalah pasrahkan hasilnya. Wah, keren sekali nih ya Kak. Lalu bisa diceritain nggak alasan dan motivasi yang bisa membuat Kakak untuk bergabung dalam kompetisi tersebut? Kalau motivasi dan juga prinsip saya itu dari awal adalah berani mencoba hal baru dulu. Karena kesempatan kan nggak datang 2 kali. Selagi kesempatan itu datang, mengapa kita nggak coba dan lakukan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan? Nah, jadi gini, awal mulanya itu saya di semester 2 diajak oleh kakak tingkat saya untuk ikut lomba Olimpiade Akuntansi. Nah, di situ awalnya saya ragu, saya takut, saya insecure mau ikutan karena saya sendiri kan awalnya itu dari SMA jurusan IPA dan belum pernah juga sebelumnya mengikuti lomba akuntansi dan itu saya waktu itu masih semester 2 di mana pelajaran akuntansi yang didapatkan juga belum terlalu mendalam. Nah, di situ saya ambil kesempatannya.
Kesempatan nggak datang dua kali loh. Selagi ada kesempatan, kenapa kita nggak coba dan lakukan? Apa salahnya sih buat mencoba? Toh nanti dari situ banyak loh hal-hal baik yang dapat kita dapatkan. Kita pasti dapat ilmu, kita dapat relasi, dapat pengalaman, dan pastinya di setiap hal baik pasti akan memberikan pelajaran yang berharga pula. Nah, dari situ saya berani mencoba tantangan baru dan juga mulai keluar dari zona nyaman saya. Dan alhamdulillahnya di lomba pertama akuntansi bisa mendapatkan juara. Nah, dari situ menjadi motivasi bagi saya untuk terus ikut kompetisi lainnya. Oh, ternyata mencoba hal baru itu asik juga ya. Dan dari situ pula saya berani untuk mencoba ikut kompetisi-kompetisi lain yang belum pernah saya ikuti sebelumnya. Saya mulai kolaborasi dengan teman-teman di beda jurusan, dan walaupun itu bukan bidang saya, tetapi saya berusaha untuk menikmati, untuk mulai menyukai, dan juga tetap enjoy di dalam setiap prosesnya. Nah, dari mengikuti kompetisi itu, selain kita bisa mendapatkan banyak pengalaman, kita dapat banyak relasi, kita dapat pembelajaran, bisa mengasah kemampuan kita juga loh. Kita bisa mengasah kemampuan berpikir kritisnya bagaimana, menciptakan inovasi barunya bagaimana, kerjasama timnya nanti bagaimana, yang mana soft skill itulah yang harusnya kita latih untuk persiapan kita nantinya ketika terjun di dunia kerja. Selain itu, nanti dengan ikut kompetisi itu kan bisa menambah portofolio dan juga track record kita nantinya. Nah, selain itu, kita kan akan mendapatkan bonus berupa hadiah kalau kita bisa memenangkan suatu kompetisi dan bisa mendapatkan reward juga dari kampus. Mungkin itu Kak yang memotivasi saya untuk terus mengikuti kompetisi. Wah, keren sekali ini buat sahabat-sahabat Noves Exit. Ini nih motivasi dari Kak April ini mungkin bisa jadi juga motivasi kalian untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal baru seperti Kak April. Nah, untuk selanjutnya, sebelum mengikuti kompetisi, pastinya itu ada persiapan ya Kak. Kira-kira itu apa saja persiapan yang perlu dipersiapkan oleh Kak April ini? Kalau untuk persiapannya yang penting yang pertama kali harus disiapin kalau menurut saya adalah mentalnya dulu. Dulu pernah ketika diamanahi yang tadi untuk mengikuti lomba Olimpiade Akuntansi Vokasi, di mana itu kan diikuti oleh semua politeknik negeri se-Indonesia. Dan saya dapat infonya itu sangat mendadak sekali 7 hari, di mana kalau mental kita sudah menyerah terlebih dahulu, kita nggak akan mengambil kesempatan itu. Jadi itu kan persiapannya benar-benar mepet sekali ya. Nah, kalau kita nggak ambil kesempatan itu karena ragu, karena takut sebelum mencoba, berarti saya sudah kalah dulu dong sebelum berperang. Nah, jadi 7 hari itu kita nyusun strategi. Gimana nih bisa belajar efektifnya, bisa pelajari soal-soalnya, kita bisa melengkapi satu sama lainnya, kita bisa memaksimalkan waktu seoptimal mungkin. Nah, bagaimana kita bisa menentukan strategi untuk bisa lolos di tiap babaknya. Jadi yang terpenting itu kalau menurut saya adalah mentalnya dulu dipersiapkan, baru usaha seoptimal mungkin yang bisa dilakukan, tetap enjoy, ikhlas, senangi ketika menjalani setiap prosesnya, apapun nanti hasilnya, dan jangan lupa untuk terus berdoa, karena doa itu adalah kunci utamanya, dan pasrahkan dan serahkan semua hasilnya. Oke, keren sekali Kak April. Lalu bisa diceritakan nggak kesan-kesan atau kenangan yang menarik selama mengikuti kompetisi? Eh, bisa seperti ketika persiapan atau ketika waktu pelaksanaan. Kalau kesan pesan selama mengikuti suatu kompetisi, seperti tadi, ketika mengikuti Olimpiade Akuntansi Vokasi, di mana kalau menurut saya adalah prosesnya. Prosesnya itu adalah sesuatu yang terpenting. Di mana ketika kita memaksimalkan prosesnya, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan, kita tetap enjoy, kita tetap nikmati setiap prosesnya yang ada. Nah, apapun nanti hasilnya. Jadi, kalau saya itu jangan terpacu pada hasilnya saja, tetapi prosesnya itu yang terpenting. Di mana dari proses itu nanti bisa mengubah diri kita jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Soft skill kita pasti akan ditingkatkan, kita akan mendapatkan pengalaman baru, bertemu relasi dan juga kawan-kawan yang baru, yang mana itu nanti akan sangat berguna bagi kita. Khususnya nanti apabila di dunia kerja, pasti soft skill itulah yang nanti harus kita asah terus-menerus.
Dan apabila sudah mendapatkan suatu pencapaian atau sudah berhasil, tetap rendah hati, tetap rendah, jangan karena di atas langit masih ada langit, tetap berusaha seoptimal mungkin melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai manajemen waktu yang baik, menurut versi Kak April ini itu bagaimana ya? Antara fokus kuliah dan juga fokus pada persiapan sebelum mengikuti kompetisi. Kalau saya biasanya dengan membuat skala prioritas. Nah, kan ada 4 skala prioritas, ada yang penting mendesak, penting tidak penting tapi mendesak, dan tidak penting dan juga tidak mendesak. Nah, saya biasanya itu mengelompokkan mana sih yang penting, yang mendesak, yang seharusnya saya lakukan terlebih dahulu. Nah, habis itu saya biasanya membuat to-do list. Mana nih hal-hal yang penting, yang mendesak, yang harus segera saya selesaikan dan saya lakukan. Nah, biasanya nih, kadang-kadang teman-teman dan juga saya sendiri, kita udah ada niatan buat memulai untuk segera menyelesaikannya. Tetapi pada implementasinya kadang-kadang kok berat banget ya. Masih sering banget buat nunda-nunda pekerjaan dan juga masih ke distract dengan hal lain di mana tugas itu seharusnya bisa loh kita selesaikan pada saat itu juga. Kadang juga ada yang tergantung dengan mood. Yang mana kalau nggak mood buat ngerjain, nggak ada niatan buat ngerjain. Nah, mungkin ini sedikit tips buat teman-teman yang mungkin bisa membantu buat teman-teman karena saya juga merasakan hal yang sama. Kalau saya itu biasanya mulai aja dulu dengan hal-hal yang kecil. Kalau misalkan mau mengerjakan suatu tugas, mulai dulu, hidupin dulu laptopnya. Mungkin kalau ada musik, bisa mendengarkan musik juga yang disenangi. Nah, itu bisa meningkatkan mood kita untuk bisa mengerjakan sesuatu. Nah, habis itu kita bisa challenge nih, challenge diri kita. 15 menit kita, pertama kita harus fokus dulu, kemudian 5 menit kita baru istirahat. Kemudian kita bisa meningkatkan lagi 60 menit fokus, baru nanti 10 menit buat istirahat. Nah, biasanya aku pakai aplikasi Pomodoro, teman-teman buat jaga fokus, mungkin teman-teman juga bisa mencoba. Jadi dengan itu kita bisa memanfaatkan waktu kita bisa lebih efektif, bisa menjaga fokus kita, biar tugas itu juga bisa diselesaikan dengan cepat, bisa optimal dan maksimal. Nah, dengan begitu, satu tugas selesai, kita bisa fokus buat mengerjakan tugas berikutnya. Baik itu tugas lomba, tugas progresan organisasi, maupun tugas lainnya. Oke, nah Kak April ini cepet banget ya teman-teman waktu jawabnya itu keren banget saya lihatnya dari tadi. Untuk nih kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Tadi kan juga sudah disebutkan untuk tips-tips dari Kak April. Mungkin adakah tips-tips lain selain yang sudah disebutkan Kak April tadi untuk para akuntan muda agar bisa menjadi seperti kakak dalam artian itu menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Kalau tips dan triks itu ikut serta dalam suatu berbagai lomba atau kompetisi itu adalah kita menantang diri kita sendiri untuk menjadi seseorang yang memiliki growth mindset, yang berani keluar dari zona nyaman kita, dan menantang diri kita sendiri untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Menang kalah itu bukan tujuan utamanya, tapi yang terpenting kita sudah berusaha memberikan yang terbaik dari diri kita. Kunci utamanya berani mulai dulu aja, lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, tetap enjoy dan ikhlas menjalani setiap prosesnya, apapun nanti hasilnya, maksimalkan setiap kesempatannya, pasrahkan hasilnya. Kalaupun belum berhasil, ya kita evaluasi dan perbaiki setiap kekurangan kita. Prinsip saya adalah jangan takut gagal. Saya juga banyak gagalnya loh ketika mengikuti kompetisi. Prinsipnya kalau memang saat ini belum berhasil, pasti suatu saat akan berhasil juga loh. Jangan pernah menyerah dan jangan lelah untuk terus mencoba. Karena kita nggak akan tahu usaha keberapa yang nantinya akan membuahkan hasil nantinya. Wow, luar biasa sekali ya akuntan muda. Jadi buat kalian yang pengen jadi mahasiswa berprestasi selanjutnya, kalian harus mendengarkan juga mengikuti tips dan trik dari Kak April ini ya. Oke, mungkin itu saja ya Kak April. Terima kasih sudah hadir pada
podcast Mapus Eksis dan memberikan cerita atau pengalaman serta tips-tips yang menarik yang sudah Kak April jalani selama ini. Oke, buat teman-teman para akuntan muda, sampai jumpa di episode podcast Mapus Eksis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.